Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam dan bahagia Bapak Ibu CGP hebat. Saya Aan Asap Saifuddin, CGP Angkatan 8 Kabupaten Pandeglang. Saya bekerja di SMA Negeri 5 Pandeglang. Kali ini saya akan memenuhi tugas modul 1.4, yaitu aksi nyata budaya positif dalam diseminasi dan pelaksanaan program pojok literasi. Diseminasi ini adalah proses penyebaran informasi atau pengetahuan kepada halayak luas. Sebelum melihat aksi nyata yang saya lakukan, kita lihat dulu paparan rencana tindakan aksi nyata yang saya akan lakukan. Ini dia. Rancangan tindakan untuk aksi nyata yang saya akan lakukan dalam mengaktualisasikan modul 1.4 budaya positif, yaitu diseminasi dan pelaksanaan program pojok literasi sesuai dengan program sekolah. Di antaranya, rancangan tindakan aksi nyata ini adalah latar belakang. Yang kedua, tujuan dari aksi nyata ini. Yang ketiga, tolak ukur. Yang keempat, lini masa. Dan yang terakhir, yaitu daya dukung. Mari kita lihat yang melatar belakangi tindakan aksi nyata ini. Nah, inilah yang melatar belakangi aksi nyata yang saya lakukan. Tantangan yang dihadapi baik sekarang maupun di masa depan dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Melihat tantangan lain, yaitu salah satunya adalah nilai rapot pendidikan di sekolah saya pada tahun ini dalam dimensi literasi dan numerasi masih dalam kriteria kurang dan perlu dikembangkan. Melihat perkembangan teknologi yang semakin cepat dalam mengintegrasikan ke dalam proses pembelajaran, maka dipandang perlu dalam membekali anak dengan pembiasaan positif berliterasi ataupun menyumulasi. Nah, inilah yang melatar belakangi aksi nyata saya. Selanjutnya, yaitu tujuan aksi nyata yang saya akan lakukan adalah satu, pencapaian visi guru penggerak. Yang kedua, pencapaian visi sekolah tentunya. Yang ketiga adalah pelaksanaan aksi nyata dalam mengamalkan nilai dan peranan guru penggerak. Yang keempat, pelaksanaan program sekolah dalam meningkatkan literasi di lingkungan sekolah saya. Dan yang terakhir, tujuan aksi nyata saya yaitu memberikan gambaran jenis kegiatan Poletsman 5. Selanjutnya adalah tolak ukur. Tolak ukur diantaranya dalam aksi nyata yang saya lakukan adalah peningkatan pengunjung dalam ukuran waktu 1-3 bulan pada tempat pelaksanaan Poletsman 5. Tentunya ini harus dibuktikan dengan data buku pengunjung. Selanjutnya, tolak ukur aksi nyata yang saya akan lakukan diantaranya adalah menganalisis hasil survei, observasi maupun angket dan lain-lain terhadap respon program aksi nyata yang saya lakukan dengan responden tentunya semua warga sekolah. Yang selanjutnya, tolak ukur aksi nyata yang saya akan lakukan adalah peningkatan rapot sekolah dalam literasi maupun numerasi. Rancangan tindak
Sedangkan untuk aksi nyata selanjutnya adalah lini masa. Lini masa ini adalah waktu yang atau waktu yang dibutuhkan dalam aksi nyata ini. Yang pertama, perencanaan dan sosialisasi program aksi nyata mulai Juli. Ya, mulai bulan Juli yaitu ajaran baru. Selanjutnya adalah pelaksanaan program ini dimulai dari bulan Juli pada ajaran baru hingga bulan Juni sampai akhir pelajaran dalam 1 tahun tentunya. Pelaksanaan kegiatannya seminggu sekali, di-upgrade baik materi maupun konten. Selanjutnya lini masa ya. Lini masa itu ukuran waktunya, yaitu adalah sebulan sekali melakukan refleksi dan evaluasi dalam menentukan rencana tindak lanjut. Oke. Rencana tindakan untuk aksi nyata yang saya lakukan dalam modul 1.4 budaya positif ini yaitu adalah daya dukung. Daya dukungnya tentunya ada 2 di sini, SDM sumber daya manusia dan sarana prasarana. Kita lihat apa saja di dalam daya dukung sumber daya manusia ini. Kita lihat, nah ini tentunya yang pertama kepala sekolah ini harus mendukung, dan alhamdulillah ini mendukung kepala sekolah kami. Yang kedua wakil sarana dan kurikulum. Oke, selanjutnya bendahara, karena di dalam kegiatan aksi nyata yang saya lakukan berkaitan dengan program yang ada di sekolah, maka bendahara ikut sebagai daya dukung dalam pembiayaan tentunya. Selanjutnya adalah kepala perpustakaan, karena ini berurusan literasi dan numerasi, maka yang berkaitan dengan daya dukung sumber manusianya di sekolah kami yaitu kepala perpustakaan. Selanjutnya yaitu tim IT. Tim IT ini adalah sumber daya manusia di sekolah saya yang mendukung dalam proses pelaksanaan program Polite ini. Selain dari program sekolah, ini dijalankan oleh calon guru penggerak sebagai aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selanjutnya tentunya semua guru ya, semua guru yang berperan di dalam pelaksanaan program ini. Nah, bagaimana tentang daya dukung di bidang sarana prasarana? Oke, di dalam pelaksanaan program CGP yang berkolaborasi dengan pelaksanaan program sekolah, tentunya ada sarana prasarana yang mendukung. Apa saja? Nah, ini dia. Ruangan atau lingkungan program yang akan ditunjuk, yaitu Polite ya. Polite itu singkatan dari pojok literasi. Selanjutnya tentunya buku-buku, jaringan WiFi, komputer, LED, meja baca, rak buku gitu. Dan aksesoris yang lainnya seperti jam dinding, poster, bingkai, buku perpus, buku pengunjung dan lain sebagainya. Nah, itulah rancangan tindakan untuk aksi nyata yang saya akan lakukan ke depan. Demikian rancangan tindakan aksi nyata yang saya lakukan. Dari rancangan aksi nyata ini akan diwujudkan ke dalam aktualisasi konsep program sekolah yang disebut Polite. Mari kita lihat video kilas balik proses aksi nyata yang saya lakukan. Inilah videonya. Tong panjang-panjang langsung ke mulut gede,
opat. Menurut opat ini aksi nyata tentang budaya positif. Jadi rangkaiannya sama, mulai dari KHD tujuannya langsung karena visi mengejar visi melewati di budaya positif. Budaya seperti itu sendiri adalah apa ya, tingkah laku gitu ya, tingkah laku sesuai kodrat anak yang dituntun oleh apa ya, pedoman dari filosofi belajar dalam darah. Mudah-mudahan terjalin apa ya, kebiasaan positif. Itu dengan apa kebiasaan positif anak ya, kita hanya menuntut menjalankan program-program yang mengarah ke dalam tingkah laku anak yang positif gitu, intinya mah. Masalah nanti tercapai atau tidaknya mah ada kumaha nasib baik dan bagaimana strategi kita mencapai itu, intinya kayak gitu. Oke, lanjut tentang literasi budaya positif ini saya ngambil yang ini. Nah ini konsep literasi numerasi di host training sebagai peneklan. Jadi literasi dan numerasi kemarin sudah banyak bahas ya, dibahas oleh Pak Ibu. Literasi numerasi itu sudah tahu kan, literasi numerasi. Kalau istilah dari literasi numerasi sendiri adalah, nah ini sebelum ke sana, sebelum memahami, inilah yang disebut ya contoh-contoh. Dia ngambil soal di mana ya, Indonesia.id. Nah ini ya, ini tentang literasi numerasi. Dulu membaca, menulis, menghitung itu literasi dan numerasi. Tapi sekarang banyak berdigital, sains, terus finansial, ya, ikut berinvestasi, udah berliterasi, ya. Cuma memahami yang ketika scam, gitu. Sadar diri, berarti udah tahu konsekuensinya, berarti literasinya full tuh, betul. Sampai ini tidak stres gitu ya. Itu sudah berliterasi sampai ke analisis. Saya siap konsekuensinya kayak gini karena sudah tahu nih alurnya. Ketika saya berinvestasi akan ruginya segini dan sebagainya. Sehingga tindakan-tindakan tersebut ya menjadi aktualisasi budaya positif. Budaya positif adalah secara pemikiran. Tindakannya berinvestasi gitu, menghasilkan perubahan-perubahan dalam hidup, harapannya seperti itu ya. Itu sudah termasuk literasi. Lalu budaya dan kultur, ada yang tahu yang bisa membedakan budaya dan kultur itu apa? Coba budaya apa? Prosedur, angka, fakta, dan alat matematika. Alat matematika itu sebenarnya hanya pemodelannya saja. Tadi itu seperti yang dibalik tadi, kita anggap nasi itu N gitu, ya kan? Gitu. Apakah gosip sudah literasi? Literasi, karena mencari informasi, gitu ya. Rangsangan stimulus itu gosip itu menjadi sebuah literasi ketika sudah dicari informasinya, kebenarannya seperti itu. Laju penyadaran, oh nah gitu kan, ya oh iya kalau udah dilihat. Ini konsep. Kalau ini terpenuhi semua berarti ibu sudah melakukan tindakan literasi seperti itu. Laju mensintesa, gitu ya. Lanjut. Sedangkan numerasi mulai dari tadi itu, numerasi itu ada di literasi sebenarnya. Cuma ada yang membedakannya nanti tindakan-tindakan dari numerasi ini sendiri, yaitu memahami, memaknai, sama ya tadi juga ada ya, menghitung. Nah di sini dihitung-hitung, dilihat kita sendiri aja. Saya yakin Pak Ranco, Pak sudah bisa lah berliterasi. Sedikitnya sudah banyak training, sudah banyak diklat dan sebagainya. Yang kedua, aset sendiri adalah apa? Sarana. Ya. Ya. Jadi lihat di sini. Sebenarnya kalau nggak salah yang ini sudah ada di kita. Ya. Ada. Tinggal nyolong flash disk,
infografis slide di mall kayak gitu kan enak yang begitu maksudnya. Nah itu rak buku. Nah saya harapkan ini apa yang bekerja sama dengan bentuknya kayak gitulah ya, mengupayakan lingkungan sosial yang reflektif, mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademis dan literat. Informasi, kalau hanya menegakkan informasi tadi itu contohnya yang di belakang ada benar atau salah, setuju atau tidak setuju gitu. Kalau hanya sampai menemukan informasi gitu. Lanjut, kalau investasi dan integrasi berarti si anak itu harus sampai ke menginvestasikan. Investasikan itu minimal dia memahami prosedur gitu ya. Kalau bikin kue minimal harapan siswanya itu cara-caranya tahu, langkah-langkahnya itu. Dari rancangan tindakan aksi nyata yang saya lakukan tadi, itu merupakan tindakan dalam tahapan perencanaan, diseminasi, sosialisasi program aksi nyata yang saya akan lakukan. Berikut program aksi nyata yang saya akan lakukan dalam program sekolah, yaitu Polet Semanli. Polet ini adalah pojok literasi, sedangkan Semanli adalah SMA Negeri 5 Paneglang. Jadi Polet Semanli ini pojok literasi SMA Negeri 5 Paneglang. Berikut sekilas rancangan program Polet SMA Negeri 5 Paneglang ini. Polet Semanli adalah pojok literasi SMA Negeri Paneglang. Ini merupakan gagasan saya sebagai CGP, ngambil dari bahasa Polite. Polite ini singkatan dari Polet, pojok literasi SMA Negeri 5 Paneglang. Polite ini di dalam bahasa Inggris ya artinya sopan. Diharapkan Polite ini suatu program yang dirancang sebagai salah satu gagasan dari CGP sendiri dalam aksi nyata dan sekaligus mengatasi permasalahan yang ada dalam sekolah, yaitu literasi numerasi yang masih perlu dikembangkan dalam rapot sekolah. Sehingga saya CGP berkolaborasi dengan semua praktisi yang ada di sekolah dalam mengatasi permasalahan sekolah tersebut. Rancangannya ya seperti ini nanti Polet ini. Nah, gambarnya seperti ini, ruangan atau tempat dari Polet itu sendiri. Selanjutnya Polet ini dirancang berdasarkan konsep atap, di mana A itu aset, T tantangan, A aksi, dan P sendiri adalah pembelajaran. Nah, pendekatannya ya berdasarkan inquiry apresiatif dengan bentuk atau strategi perubahan yang sifatnya kolaboratif dan memiliki basis berupa kekuatan yang ada pada diri sekolah itu sendiri. Polet ini bentuknya memiliki dua bentuk. Polet Semanli ini ada bentuk kelas, ada bentuk sekolah. Misalnya Polet Semanli Class dan Polet Semanli School. Bisa dilaksanakan sebagai contoh kelas percontohan atau bisa dilaksanakan sebagai program dari sekolah itu sendiri. Rancangan atau model Polet Semanli 5 Paneglang terdiri dari dua, model digital dan model non digital. Model digital di sini ya berupa kontennya ya e-book, elektronik buku, ya poster, video digital, slide melalui LED, slide presentasi, dan berupa link site atau website tentang Polet ini sendiri, tentang literasi dan numerasi. Sedangkan model non digital ya berbagai buku bacaan, misalkan novel, buku pelajaran,
kamus dan lain-lain sebagainya. Bisa berbentuk poster, majalah, modul, infografis dan lain sebagainya. Selanjutnya, Polet ini memiliki kekuatan positif atau aset daya dukung di SMA 4 Pandeglang. Di antaranya yaitu sumber daya manusia dan sarana prasarana. Di mana sumber daya manusia terdiri dari kepala sekolah yang sebagai leader di situ, wakil kepala kurikulum, wakil kepala sarana, bendahara, kepala perpustakaan, tim IT, ya semua warga sekolah yang termasuk ke dalam sumber daya manusia yang menjadi kekuatan positif dalam pelaksanaan program ini. Selanjutnya, sarana prasarana. Sarana prasarana ini termasuk ruangan atau lingkungan yang ditunjuk dalam pelaksanaan Polet ini. Ya buku-buku, ya jaringan WiFi, komputer, LED, meja baca, rak buku, supaya mendesain tempat Polet ini sesuai dengan harapan daripada siswa, ya lebih meningkat nantinya. Kami percaya jika tempatnya nyaman, aman, ya diharapkan dapat meningkatkan literasi daripada warga sekolah, baik guru maupun siswa dalam pojok literasi ini. Nah, di dalam Polet ini terdiri dari tupoksi atau description, ya job description. Di antaranya yaitu kepala sekolah, ya seperti ini. Kepala sekolah itu sebagai supervisor atau pensupervisi. Supervisi membuat keputusan, terus berhak menerima hasil refleksi, berhak menentukan, mengamati atau menghentikan program Polet ini. Lanjut ke penanggung jawab program. Di sini kita dibentuk penanggung jawab program, terus koordinasi sarana, koordinator IT, koordinator konten. Nah, seperti itu. Polet sendiri memiliki target. Di antaranya adalah target terdiri dari jadwal, tolak ukur dan keberhasilan, di mana jadwalnya telah dipaparkan di sosialisasi program Polet ini. Nah, sekarang tolak ukurnya yaitu peningkatan pengunjung dalam kurun waktu ya 1-3 bulan. Itu juga dengan dibuktikan dengan buku tamu gitu ya, buku tamu atau buku pengunjung dari Polet itu sendiri. Selanjutnya ya menganalisis hasil survei, observasi, angket dan lain-lain terhadap respon program ini dengan respon semua warga sekolah, respondennya. Selanjutnya ini harapan daripada target capaian Polet Seman 5 Pandeglang. Harapannya seperti ini, tempatnya seperti ini, diharapkan nyaman, aman. Jadi diharapkan meningkatkan pengunjung sehingga menambah literasi itu ya, seperti itu. Nah, tempat literasinya yang lengkap tentunya ya, nyaman, aman, buku tertata rapi, konten materi literasi bervariatif dengan lengkap berbagai pengetahuan. Harapan terbesar ya pembiasaan positif guru maupun siswa memberikan konten-konten literasi atau karya-karya atau produk-produk yang inovatif sesuai dengan zamannya siswa itu sendiri. Selanjutnya banyak siswa ya berkunjung berliterasi di tempat ini. Selanjutnya ya yang paling penting adalah kekonsistenan dan berkesinambungan melakukan refleksi dan evaluasi dalam menentukan tindak lanjut perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan fungsi dari Polet Seman 5 Pandeglang ini. Itu yang dapat disampaikan tentang kilas balik daripada program aksi nyata yaitu Polet Seman 5 Pandeglang yang saya lakukan. Baik, dari hasil paparan aksi nyata yang saya lakukan, besar harapan saya semoga menjadi budaya positif dan membawa perubahan pembelajaran yang berpihak pada murid dan dapat menggerakkan komunitas praktisi ke arah yang lebih baik. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.